Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak semuanya yang berbahagia dan luar biasa tentunya. Kakak-kakak, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam forum ilmiah. Kita bisa bersilaturahmi dan saling berbagi ilmu. Kakak-kakak, dalam masa pandemi COVID-19 ini, mari kita selalu menjaga kesehatan kita, diri kita sendiri, minimal untuk diri kita sendiri. Dengan cara jangan lupa selalu menjaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan setiap hari sesering mungkin. Karena itu adalah salah satu cara-cara untuk terhindar dari COVID-19. Kakak-kakak semuanya yang berbahagia, KMD virtual Warcap Sidoarjo untuk membangkitkan semangat kita agar kita lebih bergairah lagi. Maka mari kita, kakak-kakak saya ajak untuk bernyanyi bersama. Lagunya begini, kakak-kakak nanti ikutin ya. Tangannya kita taruh di depan. Seperti ini ya. Saya di sini, judulnya Saya Hidup Sadar Bangun dan Melakukan. Begini, tangannya kita letakkan di depan begini. Saya hidup sadar bangun dan melakukan. Saya hidup sadar bangun dan melakukan. Saya hidup sadar bangun, hidup sadar bangun. Saya hidup sadar bangun dan melakukan. Kalau kakak-kakak lebih cepat lagi mungkin silakan, ayo coba ya. Saya hidup sadar bangun dan melakukan. Saya hidup sadar bangun dan melakukan. Saya hidup sadar bangun, hidup sadar bangun. Saya hidup sadar bangun dan melakukan. Oke, kakak-kakak bisa praktek sendiri lebih cepat lagi agar melatih kita mengkonekkan dengan otak kita agar kita tidak biar kita lebih cepat ya, biar connect seperti itu. Kakak-kakak semuanya, nanti kalau saya bertanya siapa kita, kakak-kakak bisa menjawab peserta KMD Sidoarjo ya. Siapa kita? KMD Sidoarjo. Di mana kita? Warcap Sidoarjo. Kemudian kalau saya bilang KMD Warcap Sidoarjo, jaya luar biasa. Coba ya, coba. Siapa kita? KMD Sidoarjo. Di mana kita? Warcap Sidoarjo. KMD Warcap Sidoarjo, jaya luar biasa. Oke, kakak hebat. Oke, kakak-kakak sekarang silakan duduk melingkar. Kakak-kakakku semuanya yang sangat luar biasa hari ini. Sebelum kita mulai materi ya, agar apa yang akan saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi sesama, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Kakak-kakak, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum saya berbicara lebih banyak lagi, perkenalkan, nama saya Hermi Dia Hastuti. Saya peserta KPD virtual di Warcap Sidoarjo tahun 2020. Penyelenggaranya adalah Warda Jawa Timur. Saya mengikuti di Warcap Sidoarjo. Kakak-kakak, ini merupakan salah satu tugas untuk teknik melatih kakak-kakak semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang PDK atau prinsip dasar kepramukaan. Sebelum materi saya kupas habis, maka apa sih harapan yang ingin dicapai setelah kita belajar PDK ini atau prinsip dasar kepramukaan? Yang pertama yaitu tentunya di awal sebagai seorang pembina harus memahami isi makna dari prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama tentunya. Yang kedua, kakak-kakak sebagai pembina harus bisa menerapkan kegiatan-kegiatan kepramukaan yang dihubungkan dengan prinsip dasar kepramukaan. Kemudian yang ketiga, kakak-kakak bisa menerapkan prinsip dasar kepramukaan ini dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita.
Dan yang terakhir, kakak-kakak bisa mengajak orang untuk berbuat baik. Oke, itu adalah harapan-harapan yang ingin dicapai setelah belajar prinsip dasar kepramukaan. Kakak-kakakku semuanya yang berbahagia, peserta KMD Virtual Warcap Sidoarjo. Apa sih PDK itu? PDK panjangan dari prinsip dasar kepramukaan. Prinsip itu pegangan hidup, dasar merupakan landasan, sehingga prinsip dasar ini merupakan landasan dan yang sangat mendasar, pegangan yang sangat mendasar di dalam kepramukaan. Jadi setiap pembina, setiap pelatih harus memahami dan bisa menerapkan, mengamalkan prinsip dasar ini dalam kehidupan sehari-hari. Kakak-kakak semua ya, harus dipahami itu karena ini sangat mendasar yang harus kakak-kakak tahu. Dan kakak-kakak tidak hanya harus menghafal saja. Setelah menghafal, kita wajib ain untuk bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang utama, pengimplementasian dari prinsip dasar kepramukaan. Kakak-kakakku semuanya peserta KMD yang berbahagia, yang luar biasa, apa saja yang termasuk dari prinsip dasar kepramukaan? Kira-kira kakak-kakak ada yang sudah tahu isi dari prinsip dasar kepramukaan? Ada 4 kakak-kakak. Yang pertama yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu nomor 1. Iman dan takwa. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 tentunya di situ semua warga negara wajib memeluk agama. Agama di Indonesia ini ada 6 macam. Jadi setiap warga negara, setiap insan harus mempunyai agama, karena agama merupakan pegangan hidup, pedoman hidup yang setiap insan ini harus punya, karena yang menuntun kita menuju kebaikan. Jadi kita harus mempunyai iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu aja. Itu sudah. Kalau kita kupas lebih dalam lagi, menjauhi larangannya itu apa saja? Ya, sesuatu hal yang tidak baik kita jauhi. Yang melanggar norma-norma hidup, norma-norma agama kita jauhi. Yang terus kemudian melakukan perintahnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya. Nah, melakukan perintahnya ini juga apa? Yang merupakan kewajiban kita sebagai umat di bumi ini. Misalkan kalau saya sebagai umat Islam kemudian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, melakukan kewajiban-kewajiban apa yang dituntut untuk kita melakukan. Itu kakak-kakak. Kemudian yang kedua, peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Kita tinggal di negara Indonesia. Itu yang kedua ya. Kita tinggal di negara Indonesia. Kita hidup sudah di masa kemerdekaan. Kita tidak diajak untuk berperang karena kita sudah merdeka, hidup sudah merdeka. Maka kita selayaknya sebagai warga negara Indonesia harus itu wajib juga untuk cinta tanah air dan bangsa, harus peduli terhadap sesama, peduli terhadap tanah air kita, punya sikap patriotisme, nasionalisme. Jadi kita diwajibkan, siapa saja dari anak kecil sehingga orang dewasa hingga orang yang lanjut usia harus mempunyai sikap peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup dan terhadap alam seisinya. Karena kita tidak bisa terlepas dari semuanya. Kita adalah makhluk sosial, nggak bisa terlepas dari semuanya. Itu kakak-kakak semua. Kemudian yang ketiga yaitu peduli terhadap diri sendiri. Ini yang juga penting. Kadang-kadang kita peduli kepada orang lain, tetapi terhadap diri sendiri kita kadang-kadang lupa. Masalah hal yang sangat sepele saja, untuk masalah makan. Masalah makan saja, kadang-kadang kalau kita sudah mulai repot, banyak kegiatan, kadang kita lupa untuk mengisi perut kita. Padahal ini diri sendiri. Kita merasa kuat, tapi kita tidak sayang pada diri sendiri. Jadi kita harus sayang pada diri sendiri dulu, baru kita menyayangi orang lain. Gitu
gitu ya kakak-kakak, harus kita menjaga. Kalau bukan kita sendiri, terus siapa lagi yang peduli kepada kita? Jadi kita harus peduli diri sendiri dulu, kemudian peduli kepada orang lain. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat adalah taat kepada kode kehormatan pramuka. Tentunya kakak-kakak tahu kode kehormatan pramuka. Kalau kakak-kakak di Penggalang, kode kehormatan itu ada Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Kalau Satya Pramuka itu yaitu Trisatya. Kakak-kakak juga harus hafal dan harus bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Dharma Pramuka itu yang ada 10, Dasa Dharma Pramuka. Itu juga sangat mendasar. Kakak-kakak sebagai pembina pramuka di gugus depan wajib hafal dan wajib mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat prinsip sekali. Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Juga tadi sinkron dengan yang nomor pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa nomor 1? Karena kita adalah beragama itu nomor 1, karena yang menuntun kita. Jadi dasar dalam pramuka ini sangat mendasar yang harus kakak-kakak berikan teladan kepada para peserta didik di sekolah ya. Kalau kakak sebagai pembina kan tentunya punya peserta didik, jadi kakak-kakak bisa menyampaikan kepada peserta didik di sekolah, kemudian kakak-kakak bisa mengajarkan dan menjadikan teladan kepada peserta didik di sekolah. Kakak-kakak semuanya yang berbahagia dan yang luar biasa, masih semangat kan hari ini? Oke, kakak-kakak, begini, banyak sekali di masyarakat saya mendengar tidak memberikan nilai positif kepada pramuka, karena mungkin masyarakat tersebut ini sebagian masyarakat, karena mungkin masyarakat tadi itu tidak mengerti makna di kepramukaan itu bagaimana, apa yang diajarkan, isinya. Taunya tuh negatif-negatif aja, padahal banyak hal yang bisa kita gali dari pendidikan kepramukaan. Nah, kakak-kakak sebagai ujung tombak di gugus depan harus bisa memberikan teladan yang baik, harus bisa mengubah mindset para wali murid, para orang tua siswa. Kalau pendidikan kepramukaan itu manfaatnya sangat luar biasa, karena kepramukaan ini bisa mendidik kita, bisa menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang siap sedia, pribadi yang tangkas. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari kepramukaan. Itu kakak-kakak, karena kakak-kakak merupakan ujung tombak di gugus depan. Ini PR-nya kakak-kakak semuanya di sekolah. Kakak-kakak semuanya, dari materi yang saya sampaikan tadi, bagaimana perasaan kakak? Atau bagaimana apa yang bisa kita renungkan terhadap materi prinsip dasar kepramukaan ini? Kita renungkan bersama, kira-kira apa yang belum saya lakukan? Apa yang bisa saya beri kepada masyarakat? Apa yang bisa saya sebarkan sebagai manfaat untuk sesama? Itu PR kakak-kakak. Mari kita renungkan bersama, mari kita pikirkan. Jadi kita mulai bisa mengkoreksi diri, merefleksi diri, kira-kira apa yang bisa kita sebarkan kebaikan kepada masyarakat sekitar terutama. Itu merupakan salah satu hal yang luar biasa kalau kakak-kakak bisa seperti itu. Jadilah manfaat di orang-orang sekeliling kakak-kakak. Kakak-kakak, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi prinsip dasar kepramukaan ini. Kakak-kakak bisa mengaplikasikan di gugus depan. Kakak-kakak nanti apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kakak-kakak bisa berdiskusi, bisa saling berbagi ilmu dan sebagainya. Sebelum kita akhiri kakak-kakak, mari kita berdoa dulu agar apa tadi yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi semuanya. Berdoa, silakan. Selesai, kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Pramuka.